Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B Sistem Nilai Tukar yang beranggotakan saya sendiri, Sofiatul Hasanah, NPM 203102017776. Dan saya Febriana, NPM 203102017774. Kami akan mempresentasikan tentang sistem nilai tukar. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ella Febriana. Silakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar, jenis sistem nilai tukar yaitu fixed exchange rate atau sistem nilai tukar tetap adalah sistem moneter di mana nilai tukar uang domestik dipatok tetap dengan mata uang negara lain atau harga emas dan tidak berubah. Tujuan dari nilai tukar ini adalah untuk meminimalkan ketidakpastian akibat pergerakan nilai tukar. Yang kedua, back to a currency atau pajak mata uang, yaitu kondisi di mana sebuah negara menentukan nilai tukar uang secara tetap terhadap negara lain. Yang ketiga, back to a basket of currency adalah sekumpulan bobot mata uang yang berbeda yang sering digunakan untuk mengatur nilai mata uang yang lain. Selanjutnya, currency board atau menetapkan nilai tukar tetap antara mata uang satu negara yang didasarkan pada jumlah mata uang yang beredar dengan cadangan devisa yang dimiliki. Yang kelima, manage floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang terkendali adalah sistem nilai tukar fleksibel di mana pemerintah masih melakukan intervensi. Yang terakhir, floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang di mana penawaran permintaan di pasar valuta asing menentukan harga mata uang suatu negara. Pemerintah tidak melakukan intervensi sama sekali di pasar untuk mempengaruhi nilai mata uang domestik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem nilai tukar. Sejarah sistem nilai tukar tetap dimulai pada tahun 1971 sampai Maret 1983. Bank Sentral menetapkan nilai tukar terhadap mata uang tertentu sebagai ancor. Dalam sistem ini, ekses demand dan supply akan dipenuhi atau diserap oleh Bank Indonesia melalui intervensi. Yang kedua, sistem nilai tukar mengambang terkendali secara ketat dimulai pada April tahun 1983 sampai September 1986 dan sistem nilai tukar. Yang keempat, mengambang fleksibel terjadi pada bulan September tahun 1986 sampai Agustus 1997. Nilai tukar ditentukan tidak hanya pada mekanisme pasar tetapi juga dipengaruhi unsur manage dari Bank Sentral melalui intervensi. Yang terakhir, sistem nilai tukar mengambang bebas. Pada 14 Agustus 1997, nilai tukar dibiarkan bebas tergantung pada mekanisme pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang devisa. Devisa terdiri dari tiga jenis, yaitu devisa terkontrol atau devisa dimiliki oleh negara adalah setiap perolehan devisa oleh masyarakat harus diserahkan kepada negara dan setiap penggunaan devisa harus memperoleh izin negara. Yang kedua, sistem devisa semi terkontrol atau kewajiban menyerah dan izin dari negara untuk peroleh dan menggunakan devisa. Kewajiban penyerahan dan izin dari negara ditetapkan untuk perolehan dan penggunaan devisa tertentu. Sementara jenis lainnya dapat diperoleh dan dipergunakan. Yang terakhir, devisa bebas. Pada sistem ini, masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Sejarah sistem devisa. Sistem devisa terkontrol pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964. Pada saat itu, devisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu devisa hasil ekspor (DHE) dan devisa umum (DU). Sesuai dengan undang-undang pada saat itu, setiap perolehan devisa wajib diserahkan kepada negara. Setiap penggunaan devisa, baik untuk impor maupun keperluan lainnya, harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Dengan kewajiban tersebut, BI mengadministrasikan pergerakan devisa yang masuk dan keluar sehingga besarnya jumlah arus lalu lintas cadangan devisa dan penggunaannya dapat dipantau sehingga diperkirakan
lebih pasti. Sistem devisa semi terkontrol. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1970 perolehan dan penggunaan DHE wajib diserahkan dan mendapat izin ke BI, sementara untuk DU dapat secara bebas diperoleh dan digunakan. Administrasi perolehan dan penggunaan DHE dilakukan oleh BI, sementara lalu lintas devisa untuk jenis DU mulai tidak dapat diadministrasikan dan dipantau dengan baik. Sistem devisa bebas. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982, dengan peraturan ini setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Berlaku bagi devisa dalam bentuk DHE dan DU. Tidak ada peraturan mengenai kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan devisa yang diperoleh dan dipergunakan. Kebebasan ini diartikan sebagai tidak wajib lapor. Penegasan devisa bebas terdapat di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Berkaitan dengan sistem ini, di dalam undang-undang ditegaskan sistem devisa bebas di Indonesia. Diartikan bahwa setiap penduduk dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Undang-undang ini juga menegaskan kewajiban bagi setiap penduduk untuk memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang dilakukan secara langsung atau melalui pihak yang ditetapkan Bank Indonesia. Lalu The Impossible Trinity atau trilema ekonomi internasional yang menyatakan bahwa sebuah negara mustahil menerapkan 3 kebijakan secara bersama. Yang pertama, pemilihan sistem nilai tukar, sistem devisa, set independensi, kebijakan moneter merupakan 3 isu strategis yang menjadi fokus kajian kebijakan moneter. Ketiga kebijakan tersebut yaitu kebijakan moneter independen, sistem kurs tetap, sistem devisa bebas, tidak dapat dilakukan secara bersamaan atau disebut impossible trinity. Yang terakhir, hanya kedua dari 3 kebijakan dapat diterapkan secara bersamaan. Strategi kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan makro yang bertujuan untuk mengendalikan stabilitas mata uang. Saya akan menjelaskan secara lebih perinci. Penargetan nilai tukar atau exchange rate targeting, yaitu menetapkan nilai uang domestik terhadap harga komoditas tertentu, misal emas. Menetapkan nilai uang domestik terhadap negara besar dengan inflasi rendah, misal terhadap negara Jerman. Yang ketiga, crowing peg adalah sistem moneter yang memungkinkan nilai tukar mata uang nasional berfluktuasi dalam kisaran tertentu. Bank sentral menjaga nilai tukar agar tidak keluar band. Yang kedua, penargetan besaran moneter. Menetapkan pertumbuhan CUB, M1, M2 kredit sebagai sasaran. CUB atau penawaran uang adalah persediaan uang dalam suatu perekonomian. M1 adalah uang kartal yang dipegang oleh masyarakat. M2 adalah uang kuasi yang mencakup tabungan simpanan berjangka dalam rupiah dan falas, serta giro dalam falas, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki oleh sektor swasta domestik. Yang terakhir, strategi ini sangat tergantung pada kestabilan hubungan antara besaran moneter dengan tujuan, kebijakan, perkembangan harga, dan output. Penargetan inflasi atau inflation targeting adalah kebijakan moneter yang menjadikan inflasi sebagai sasaran akhir. Dalam pelaksanaan ini, Bank Indonesia menetapkan target yang digunakan dan menetapkan strategi kebijakan moneter untuk mencapai target yang telah ditentukan. Dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen Bank Sentral dan mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang kebijakan moneter. Dengan mengumumkan Bank Sentral dapat lebih kredibel dan fokus mencapai tujuan stabilitas harga. Lalu, strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Strategi ini dilakukan tanpa menerapkan jangka penargetan secara tegas, tetapi memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter, termasuk laju inflasi yang rendah dan stabil.
dan tidak mengumumkan dengan tegas, misal tidak mengumumkan dengan tegas, misal The Fed, Bank Sentral. Strategi ini kurang transparan karena memicu ketidakpastian, uncertainty, prospek tingkat harga dan output, lalu menurunkan akuntabilitas bank sentral terhadap publik. Lalu, keuntungan strategi moneter berbeda penargetan nilai tukar. Secara langsung mengikat inflasi barang yang diperdagangkan secara internasional. Kedua, aturan otomatis untuk perilaku kebijakan moneter. Yang terakhir, kesederhanaan dan kejelasan target. Kekurangan strategi moneter berada penargetan nilai tukar. Hilangnya kemandirian kebijakan moneter, terbukanya untuk serangan spekulatif, hilangnya sinyal nilai tukar. Keuntungan strategi moneter berbeda penargetan moneter. Ada dua, yaitu kebijakan moneter independen dapat fokus pada domestik pertimbangan, sinyal langsung aktif pada pencapaian target. Kekurangan strategi moneter berbeda penargetan moneter, yaitu mengandalkan inflasi uang yang stabil hubungan. Keuntungan strategi moneter berbeda penargetan inflasi. Ada 5. Yang pertama, kesederhanaan dan kejelasan target. Kedua, kebijakan moneter independen dapat fokus pada pertimbangan domestik. Yang ketiga, fluktuasi output yang lebih besar dari jika satu-satunya fokus pada inflasi. Yang keempat, peningkatan akuntabilitas bank pusat. Yang kelima, mengurangi efek inflasi kejutan. Lalu, kekurangan strategi moneter berbeda penargetan inflasi ada 3, yaitu sinyal tertunda tentang pencapaian target, bisa memaksakan aturan yang kaku, tidak tergantung pada uang stabil atau hubungan inflasi. Lalu, keuntungan strategi moneter berbeda jangkaan nominal tersirat ada 3. Yang pertama, kebijakan moneter independen dapat fokus pada domestik pertimbangan. Yang kedua, tidak bergantung pada uang stabil atau hubungan inflasi. Yang ketiga, menunjukkan keberhasilan di Amerika Serikat. Lalu yang terakhir, kekurangan strategi moneter berbeda jangka nominal tersirat. Ada 3. Pertama, kurangnya transparansi, sukses tergantung pada individu, lalu akuntabilitas rendah. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sofi. Yang selanjutnya ada strategi bank sentral. Yang pertama, tools of the bank sentral atau alat instrumen dari bank sentral. Instrumen bank sentral diperlukan secara langsung atau tidak untuk mempengaruhi sasaran operasional. Instrumen ini merupakan sarana yang dapat dikontrol untuk mengarahkan kebijakan moneter ke tujuan yang diinginkan. Antara lain, A. Open market operation atau pasar operasi terbuka. Pasar operasi terbuka merupakan cara untuk mengendalikan jumlah uang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau government securities. Yang kedua, ada diskon polisi atau kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah tindakan bank sentral untuk mengubah tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum dalam hal meminjam dana dari bank sentral. Yang C, reserve requirement atau cadangan wajib minimum, yaitu bank sentral mengatur jumlah uang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang wajib disimpan pada pemerintah. Yang kedua ada operating target atau sasaran operasi. Sasaran operasi merupakan sasaran yang ingin segera dicapai oleh bank sentral yang memiliki keterkaitan stabil dengan sasaran antara, dapat dikendalikan otoritas moneter, tersedia lebih segera daripada sasaran antara, dan akurat serta tidak sering direvisi. Sasaran ini dipilih agar proses transmisi dalam rangka mencapai sasaran antara dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dirancang. Antara lain, uang primer atau M0, reserve bank-bank, bagian dari M0, dan suku bunga, antar bank atau jangka pendek. Kriteria yang diperlukan untuk memilih target operasi yaitu keterukuran, keterkendalian, yang diprediksi pada tujuan, target menengah sebagai tujuan untuk target operasi,
Dan target operasi memiliki dampak yang lebih diprediksi target perantara yang paling diinginkan. Selanjutnya, sasaran target meliputi yang pertama ada reserve agregat atau agregat cadangan. Agregat cadangan terdiri dari cadangan merupakan deposito yang diterima oleh bank tetapi belum dipinjamkan. Yang kedua ada cadangan non pinjam, adalah dana yang dimiliki lembaga keuangan dalam bentuk tunai yang merupakan miliknya sendiri dan bukan uang pinjaman dari bank sentral. Yang ketiga, ada basis moneter yang merupakan jumlah uang dolar yang dipegang oleh publik sebagai mata uang dan oleh bank sebagai cadangan. Yang terakhir, ada basis non-pinjam, merupakan basis moneter dikurangi pinjaman diskon atau cadangan yang dipinjam. Yang kedua, atau B, interest rates atau suku bunga. Suku bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Berdasarkan jangka waktunya, suku bunga juga dapat dibedakan atas suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang. Kebijakan moneter biasanya lebih kuat pengaruhnya terhadap suku bunga jangka pendek. Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7 Day Reserve Repo Rate atau BI 7 DRR yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016 menggantikan BI Rate. Yang ketiga ada intermediate target atau sasaran antara. Sasaran antara merupakan hubungan antara sasaran operasional dengan sasaran akhir kebijakan moneter dan merupakan indikator untuk menilai kinerja keberhasilan kebijakan moneter. Sasaran ini bersifat tidak langsung dan kompleks serta membutuhkan jeda waktu yang panjang. Sasaran antara dipilih dari variabel yang memiliki keterkaitan yang stabil dengan sasaran akhir, cakupannya luas, dapat dikendalikan oleh otoritas moneter atau bank sentral, dan relatif cepat, akurat, serta tidak sering direvisi. Adanya tenggang waktu antara pelaksanaan kebijakan yang tercapai atau tidaknya sasaran akhir. Lag ada bermacam-macam, yaitu inside lag dan outside lag. Inside lag yaitu kurun waktu antara perubahan atau kejadian ekonomi yang merupakan perubahan kebijakan moneter dengan perubahan satu atau beberapa kebijakan moneter. Inside lag terdiri dari recognition lag, decision lag, dan action lag. Dan selanjutnya ada outside lag, yaitu mengukur seberapa lama waktu yang diperlukan dari perubahan instrumen kebijakan moneter dapat memberi efek pada penyelesaian masalah ekonomi yang diselesaikan. Inilah yang dijadikan salah satu alat ukur efektivitas. Kriteria yang diperlukan untuk menentukan sasaran antara adalah keterukuran, pengendalian, dan efek yang dapat diprediksi dari tujuan. Sasaran antara meliputi A. Monetary aggregate atau agregat moneter terdiri dari M1, M2, M3, pangsa pasar uang, tabungan, dan barang lainnya. Yang B. Interest rates atau suku bunga. Menurut Carl dan Fair tahun 2001, suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima setiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Dapat suku bunga jangka panjang dan jangka pendek yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Yang keempat, goals atau tujuan akhir. Tujuan akhir kebijakan moneter tergantung pada tujuan yang dimandatkan oleh Undang-Undang Bank Sentral suatu negara. Adapun tujuan akhir dari kebijakan moneter di Indonesia yaitu pertama, lapangan kerja tinggi, kestabilan harga, stabilitas pasar keuangan, dan pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya ada mekanisme transmisi kebijakan moneter. Menurut Taylor tahun 1995, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses di mana uang keputusan kebijakan ditransmisikan ke perubahan PDB real dan inflasi. Mekanisme transmisi jangka pendek meliputi pertumbuhan jumlah uang beredar yang mempengaruhi output real. Mekanisme transmisi jangka menengah meliputi pertumbuhan jumlah uang beredar yang mendorong inflasi, output real pada posisi semula. Mekanisme transmisi jangka panjang meliputi pertumbuhan jumlah uang beredar yang tidak mempengaruhi output real, mendorong laju inflasi secara proporsional. Mekanisme transmisi kebijakan moneter yang ditempuh Bank Sentral untuk melalui jumlah uang beredar dapat melalui berbagai jalur berikut. 1. Jalur suku bunga. Pada jalur suku bunga, perubahan BI 7 DRR mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan.
Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ketat melalui peningkatan suku bunga yang berdampak pada permintaan agregat sehingga menurunkan tekanan inflasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga BI 7DRR akan menurunkan suku bunga kredit, sehingga permintaan kredit dari perusahaan dan rumah tangga meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Hal ini meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga mendorong perekonomian. Yang kedua, jalur nilai tukar. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar atau exchange rate channel menekankan pentingnya pengaruh perubahan harga aset finansial terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Dalam kaitan ini, pentingnya saluran nilai tukar dalam transmisi kebijakan moneter terletak pada pengaruh aset finansial dalam bentuk valuta asing yang timbul dari kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain. Pengaruhnya tidak saja terjadi pada perubahan nilai tukar, tetapi juga pada besarnya aliran dana yang masuk dan keluar suatu negara yang terjadi karena aktivitas perdagangan luar negeri maupun aliran modal investasi dalam neraca pembayaran. Yang ketiga, jalur harga aset. Selain pengaruh melalui nilai tukar terhadap aset valuta asing, kebijakan moneter juga berpengaruh terhadap perkembangan harga-harga aset lain, baik harga aset finansial seperti yield, obligasi, dan harga saham, maupun harga aset fisik khususnya harga properti dan emas. Transmisi ini terjadi karena penanaman dana oleh para investor dalam portofolio investasinya tidak saja berupa simpanan di bank dan instrumen investasi lainnya di pasar uang rupiah dan valuta asing, tetapi juga dalam bentuk obligasi, saham, dan aset fisik. Yang keempat, jalur kredit. Perilaku penawaran kredit perbankan dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti pemodalan, jumlah kredit macet, dan loan to deficit ratio. Selain itu, tidak semua permintaan kredit debitur dapat dipenuhi oleh bank-bank, khususnya karena kondisi keuangan debitur yang dinilai oleh bank tidak fleksibel, antara lain karena tingginya rasio utang terhadap modal, leverage, resiko kredit macet, dan moral hazard. Didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang beredar, M1, M2, oleh perbankan selalu disalurkan sebagai kredit pada dunia usaha. Dengan kata lain, fungsi intermediasi perbankan tidak selalu berjalan normal, dalam arti bahwa kenaikan simpanan masyarakat tidak selalu diikuti dengan kenaikan secara proporsional pada kredit yang disalurkan oleh perbankan. Oleh karena itu, yang lebih berpengaruh terhadap ekonomi real adalah kredit perbankan dan bukanlah simpanan masyarakat yang tercermin dalam jumlah uang beredar. Yang kelima, jalur ekspektasi. Para pelaku ekonomi dalam menentukan tindakan bisnisnya akan mendasarkan pada prospek ekonomi dan keuangan ke depan. Mereka akan membentuk persepsi tertentu terhadap kecenderungan perkembangan berbagai indikator ekonomi dan keuangan. Di samping persepsi yang bersifat individual, ekspektasi para pelaku ekonomi dimaksud biasanya akan dipengaruhi pola perkembangan sebagai indikator ekonomi dan keuangan tersebut, serta antisipasinya terhadap langkah-langkah kebijakan ekonomi dari pemerintah dan bank sentral. Yang selanjutnya ada kerangka transmisi operasional. Kebijakan moneter di Indonesia menganut sebuah kerangka yang dinamakan Inflating Targeting Framework atau ITF. ITF merupakan suatu kerja dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. Kerangka transmisi operasional dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan kuantitas. Pendekatan dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter meliputi pasar operasi terbuka, cadangan wajib minimum, fasilitas diskonto, dan imbauan. Sasaran operasional pendekatan ini yaitu uang primer, M0, dan reserve bank, cadangan bank. Sedangkan sasaran antaranya adalah besaran moneter, M1, M2, kredit, dan suku bunga. Pendekatan kuantitas memiliki sasaran akhir atau tujuan yaitu mencapai stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan banyak terbukanya kesempatan kerja. Yang kedua, ada pendekatan harga. Pendekatan harga menggunakan beberapa instrumen kebijakan moneter untuk mencapai tujuan akhir seperti operasi terbuka, cadangan wajib minimum, fasilitas diskonto, dan imbauan. Sasaran operasional pendekatan ini yaitu suku bunga atau pasar uang jangka pendek. Tujuan akhir yang dimaksud adalah mencapai stabilitas harga,
pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang meningkat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bisa.